warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Bella Iriani, NIM 23314108, Prodi PGMI kelas 3B. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS keterampilan berbahasa. Materi yang saya akan bahas kali ini yaitu keterampilan berbahasa berbicara. Nah, untuk yang pertama yaitu pengertian keterampilan berbicara. Apa itu keterampilan berbicara? Yaitu kemampuan untuk mengungkapkan ide, perasaan, dan informasi secara lisan. Nah, ini melibatkan penggunaan bahasa yang tepat, intonasi, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh untuk menyampaikan pesan dengan jelas dan efektif. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu proses berbicara. Nah, proses berbicara ada 4, yaitu yang pertama ada persiapan. Persiapan yaitu merencanakan apa yang akan dikatakan. Yang kedua ada pengorganisasian, yaitu menyusun ide-ide secara logis. Yang ketiga ada eksekusi, yaitu mengucapkan kata-kata dengan percaya diri dan jelas. Yang keempat ada reaksi pendengar. Nah, mengamati reaksi pendengar dan menyesuaikan pembicaraan jika diperlukan. Nah, yang materi selanjutnya yaitu ada komponen keterampilan berbicara. Nah, komponen keterampilan berbicara ada 5, yaitu yang pertama ada lafal, yang kedua ada intonasi, yang ketiga ada kosakata, yang keempat ada struktur kalimat, yang kelima ada ekspresi nonverbal. Nah, untuk materi yang selanjutnya saya akan membahas tentang hubungan keterampilan berbicara dengan keterampilan bahasa lainnya. Simak berikut. Untuk yang pertama yaitu keterampilan menyimak. Nah, keterampilan menyimak atau mendengarkan sangat penting dalam berbicara. Dengan mendengarkan orang lain, kita dapat yang pertama yaitu memahami konteks percakapan. Yang kedua, menyerap kosakata baru dan struktur kalimat. Yang ketiga, memberikan respon yang relevan dan tepat. Nah, untuk yang kedua yaitu ada keterampilan membaca. Membaca memberikan wawasan tentang berbagai gaya bahasa dan kosakata. Hal ini berkontribusi pada yang pertama, meningkatkan kosakata yang dapat digunakan saat berbicara. Yang kedua, memahami tentang cara menyusun argumen atau cerita. Nah, yang kedua hubungannya dengan keterampilan membaca yaitu membaca memberikan wawasan tentang berbagai gaya bahasa dan kosakata. Hal ini berkontribusi pada yang pertama, meningkatkan kosakata yang dapat digunakan saat berbicara. Yang kedua, ada pemahaman tentang cara menyusun argumen atau cerita efektif. Nah, yang ketiga ada keterampilan menulis, yaitu hubungannya dengan membaca. Menulis membantu dalam merumuskan pikiran sebelum diucapkan. Ini juga membantu dalam yang pertama, mengorganisir ide secara logis. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berargumentasi dan menjelaskan konsep dengan jelas. Nah, materi yang selanjutnya ada pentingnya keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan, antara lain yang pertama, komunikasi sosial. Nah, komunikasi sosial yaitu membantu hubungan interpersonal, antar pribadi. Yang kedua ada lingkungan kerja, yaitu menyampaikan ide, presentasi, dan kolaborasi pada tim. Yang ketiga ada pendidikan, yaitu berpartisipasi dalam diskusi kelas dan presentasi. Nah, yang selanjutnya yaitu cara menyampaikan keterampilan berbicara. Yang pertama, berlatih secara rutin, yaitu terlibat dalam percakapan sehari-hari. Yang kedua, mendengarkan pembicaraan orang lain, yaitu belajar dari cara orang lain berbicara. Yang ketiga, bergabung dengan klub atau komunitas seperti klub debat dan public speaking untuk melatih kita untuk berbicara. Yang keempat ada merekam diri sendiri, yaitu mendengarkan kembali untuk mengevaluasi lafal dan intonasi. Yang kelima ada mengikuti pelatihan. Nah, ini mengambil kursus bicara di depan umum atau komunikasi efektif. Nah, untuk materi yang selanjutnya yaitu keterampilan berbicara dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama bercerita. Bercerita yaitu menceritakan pengalaman pribadi atau mendongeng kepada audiens. Misalnya, seorang guru yang menceritakan kisah
bel untuk mendidik siswa. Yang kedua ada debat, yaitu mengungkapkan argumen dalam diskusi formal. Contohnya, siswa berdebat dengan isu lingkungan di kelas. Yang ketiga ada diskusi, yaitu berbicara dalam kelompok untuk membahas topik tertentu. Misalnya diskusi kelompok tentang buku yang telah dibaca kepada teman semeja atau sebaliknya. Nah, yang selanjutnya tentang keterampilan berbicara dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang keempat ada wawancara. Wawancara yaitu mengajukan pertanyaan dan mendengarkan jawaban dari narasumber. Contohnya, seorang jurnalis mewawancarai seseorang tokoh masyarakat. Nah, yang kelima ada pidato dan ceramah, yaitu menyampaikan informasi atau pendapat di depan umum. Misalnya, seorang pembicara memberikan ceramah tentang kesehatan di seminarnya. Nah, yang keenam ada percakapan. Nah, interaksi sehari-hari dengan teman atau keluarga itu termasuk percakapan. Nah, contohnya berbincang-bincang saat di kafe, saat di rumah dengan orang tua, dan lain-lainnya. Nah, kesimpulan dari keterampilan berbicara yaitu keterampilan berbicara adalah komponen vital dalam komunikasi bahasa yang efektif. Dengan memahami komponen-komponen keterampilan berbicara serta hubungannya dengan keterampilan lainnya seperti menyimak, membaca, menulis, individu dapat meningkatkan kemampuan berbahasa mereka secara keseluruhan melalui latihan dan pengalaman. Keterampilan ini dapat terus ditingkatkan untuk mencapai komunikasi yang lebih baik dalam berbagai situasi sosial dan profesional. Nah, sekian dari apa yang telah saya sampaikan, kurang dan lebihnya, dan mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau yang kurang. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.